Selamat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinky Viralia Tinambunan. Saya dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang perjuangan Maluku atau yang disebut dengan Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Di sini kita perlu tahu bahwa sejarah itu dapat kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari atau dapat kita kenang dengan mengingat kembali sejarah. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Maluku Selatan. Maluku Selatan adalah daerah yang pernah ingin berpisah dari negara Indonesia. Pada tahun 1950, sekelompok masyarakat Maluku yang tergabung dalam Gerakan Republik Maluku Selatan mendeklarasikan kemerdekaan dari Indonesia. Gerakan ini diduga kuat ada campur tangan dari negara asing, khususnya Belanda. Tak main-main, Republik Maluku Selatan ini telah mempunyai presiden, perdana menteri, bendera, hingga lagu kebangsaan. Supaya kita dapat mengerti, saya akan tayangkan sebuah video pada era di Maluku pada masa Hindia Belanda. Semoga teman-teman dapat menyaksikannya. Dengan video yang telah teman-teman saksikan, pasti teman-teman berpikir bahwa di zaman Hindia Belanda itu sangat dibilang secara kuno atau sangat-sangat masih kolot. Jadi saya akan menjelaskan kembali tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dengan sejarahnya. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari negara Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jasa Agung Negara Indonesia Timur dengan Soumokil pada April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Leimena untuk berunding. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Kelebihan pasukan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Jadi, oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran yang frontal atau dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas atau diselesaikan, namun TNI kehilangan komandan yang bernama Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Suedirto yang gugur tertembak. Bukan hanya itu, mungkin ada anggota-anggota lain yang sangat telah gugur, dan Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram. Namun, ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Jadi sedikit penjelasan saya tentang sejarah Indonesia tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang sering disingkat dengan RMS. Semoga dengan penjabaran atau pembahasan yang saya berikan, kita lebih paham bagaimana menyesuaikan kehidupan kita nantinya dengan bisa mengenang para pahlawan kita dan bisa membuatnya menjadi satu fenomena yang bisa kita hargai dan bisa kita wujudkan. Jadi terima kasih telah mendengarkan video pembahasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu untuk kita semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.